Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 93 tahun Sumpah Pemuda, sejauh mana peran dan suara anak muda? Tentu ada anak muda dalam lingkaran elit, tapi rasa-rasanya peran mereka masih minor dan tidak menentukan. Sementara anak muda di luar barisan politik terasa diacuhkan. Suara-suara mereka makin irelevan dalam banyak pengambilan keputusan dan kebijakan. Masih ada anak-anak muda yang rajin menggelar aksi protes dan perlawanan jika merasa ada yang tidak beres. Sebagiannya lagi sibuk membangun ekosistem sendiri yang tidak bisa juga disepelekan dampaknya. Keduanya merefleksikan anak muda kita hari-hari ini yang mungkin terkesan berbeda dalam pengambilan jalan, tapi pada dasarnya diikat oleh nada dasar yang sama, kehendak mencipta, hasrat untuk berekspresi. Masih relevankah bicara peran anak muda dalam politik? Dengan cara apa anak muda berkontribusi di tengah atmosfer politik yang begini-begini saja? Inilah Mata Najwa, muda bersuara. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. 28 Oktober 1928, anak muda Indonesia dari beragam latar belakang mengikrarkan persatuan untuk membangun sebuah bangsa. Dan hari ini, 93 tahun setelahnya, bagaimana anak-anak muda bersuara? Sudah hadir di studio Mata Najwa anak muda dari ragam latar belakang. Saya perkenalkan ada Valdo Maldini, politikus PSI yang saat ini duduk di lingkaran istana sebagai staf khusus Mensesnek. Selamat malam Valdo. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang Gamal Albin Said, seorang dokter yang juga politikus PKS. Selamat malam Gamal. Malam Mbak Nana, sehat selalu. Assalamualaikum kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih. Ada Lola Ester, aktivis muda pegiat anti korupsi dari ICW. Selamat malam Lola. Malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir dan saya juga mengundang teman saya Cinta Laura, pekerja seni yang juga giat menyuarakan isu-isu sosial dan perempuan. Cinta, apa kabar? Baik, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah mengundang saya. Ada juga di studio Mata Najwa teman-teman yang hadir mewakili sejumlah komunitas. Ada komunitas Sabang Merauke, selamat malam teman-teman dari Sabang Merauke. Ada komunitas narasi dan juga ada teman-teman fanbase BTS atau ARMY, tepatnya dari Senyum ARMY. Selamat malam, terima kasih sudah hadir semua teman-teman di Mata Najwa malam ini. Kita bicara muda bersuara. Saya ingin memulai dari yang di samping kiri dan kanan saya. Muda bersuara, anak muda bersuara, masihkah berani bersuara dan apakah suaranya didengarkan, merasa diperhatikan, apakah menentukan? Saya kelola dulu. Ya, ini pertanyaan yang tricky sebetulnya ya, karena seperti kita memperingati Hari Sumpah Pemuda gitu ya, setiap 28 Oktober pasti selalu ada glorifikasi soal peran anak muda, agent of change misalnya. Tapi hampir tidak pernah dibarengi dengan bagaimana kemudian regulasi atau kebijakan itu dihasilkan untuk mengakomodasi memang kepentingan anak muda. Dan anak muda ini kan sebetulnya range-nya cukup luas gitu ya. Kalau kita berangkat dari Undang-Undang Pemilu misalnya first voters itu kan usia 17 tahun. Di sisi lain usia tersebut atau bahkan mungkin sampai usia mahasiswa-mahasiswi itu seringkali dianggap kamu masih muda, kamu nggak tahu apa-apa. Gitu ya. Jadi selalu ada dualisme, paradoks gitu ya soal bagaimana publik atau bahkan lingkungan kita mempersepsikan atau mengharapkan seorang anak muda bertindak, tapi di sisi lain juga aksesnya seringkali dibatasi. Dan ketika bersuara dianggap anak muda tahu apa? Persis, jadi itu kan sebuah kondisi yang kontraproduktif, kontradiktif dan juga buat saya seringkali akhirnya ada semacam
beban ganda juga gitu ya untuk anak muda. Padahal lagi-lagi aksesnya terbatas, regulasi tidak dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Seringkali sesimpel kalau misalnya first voters tadi sebagai contoh, berapa banyak kemudian calon anggota legislatif misalnya yang memang bertemu konstituennya yang usia first voters itu 17 tahun misalnya. Kemudian mengakomodasi betul-betul apa kepentingan mereka. Seringkali kita juga akhirnya hanya jadi angka gitu, statistik bahwa ada sekian banyak jumlah anak muda yang jadi first voters itu hanya jadi ladang suara. Oke, padahal apalagi hanya akan didengar atau diperhatikan saat-saat kontestasi pemilu. Pada saat belum pemilu itu akan menjadi jauh. Cinta bagaimana? Merasa didengarkan, merasa diperhitungkan suaranya? Yang pasti saya sangat setuju dengan perkataan Lola tadi. Sistem kita sebenarnya sangat bureaucratic dan ada hierarchy. Dalam satu sisi kita diglorifikasi karena masih muda dan dijuluki punya kekuatan untuk merubah situasi yang ada sekarang. Dan tapi di sisi lain ya kita tidak didengarkan. Tapi aku percaya sebagai generasi muda kita harus konsisten dengan pesan-pesan kita. Jangan takut untuk bersuara dan mungkin itu kedengaran klise. Tapi kalau kita tidak bersuara, kita akan terus menormalisasikan hal-hal yang tidak benar dan tidak adil. Dan oleh karena itu, walaupun banyak sekali faktor-faktor yang mungkin akan membungkam kita dan membuat kita diam, aku rasa kalau kita percaya dengan apa yang kita bilang dan punya fakta-fakta yang kuat untuk membackup apa yang kita katakan, jangan takut untuk bersuara. Karena kalau kita konsisten, lama-lama akan didengar. Dan kalau kita mau bekerja sama, aku yakin perubahan bisa terjadi. Valdo, takut bersuara, ada kekhawatiran, yang jelas memang sejumlah survei menunjukkan itu. Anak muda merasa, kita akan tunjukkan surveinya, anak muda misalnya merasa demokrasi kita makin tidak baik. Anak muda ketika ditanya berani bersuara atau tidak, mengatakan mereka takut bersuara. Valdo sendiri melihatnya seperti apa? Iya, jadi kalau Anda takut bersuara, berarti Anda sedang rugi menjadi seorang warga negara. It means itu tidak dilindungi, padahal negara itu melindungi semua kebebasan untuk berbicara, demokrasi, berpendapat dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman nggak ngomong, rugi. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kita melihat per hari ini semua bisa bicara. Dalam artian demokrasi begitu. Mbak Nana tiap hari ngomong demokrasi, tiap minggu gitu. Kalaupun seandainya teman-teman ngomong, terus teman-teman dipanggil, ya mungkin teman-teman kalau nggak ngelanggar undang-undang, ketawa aja. Dalam derajat tertentu mengetes kita punya kemampuan untuk berdebat tentang, loh saya salah apa Pak Polisi? Nggak apa-apa, tanyain aja. Justru aneh kalau seandainya teman-teman tuh takut, tapi teman-teman nggak melanggar apapun. Ada tuh kejadian yang diberhentikan di jalan, kemudian diperiksa HP-nya, polisinya kemudian bilang saya berwenang, saya lebih tahu. Ternyata kemudian dalam hal ini kan kita bisa sebenarnya melakukan challenging kan. Ya anggap aja nanti ditraktir ngopi-ngopi sama Pak Polisi, ditraktir makanan gitu ya. Jadi menurutku Mbak Nana itu rugi banget, kalau nggak ngomong tuh rugi banget gitu. Jadi dalam hal ini menurut saya, dalam pertanyaan yang di awal juga, kalau suara didengar atau tidak faktornya tentu banyak. Kalau kita deket nih duduknya nih ya, bisik-bisik juga kedengeran. Nah tapi kalau jauh, Mas Gamal teriak di luar sana aku juga nggak akan kedengeran. Nah sekarang caranya adalah bagaimana faktornya banyak, tugas pemerintah adalah mendengarkan. Mau yang muda, yang tua, semua kita dengerin. Oke, saya ingin ke Gamal kalau begitu. Bersuara, didengarkan, tapi apakah diperhitungkan suaranya betul-betul berpengaruh menurut Gamal? Oke, saya masuk beberapa poin Mbak ya. Pertama kita bicara masalah data, indeks demokrasi kita. Turun paling buruk dalam 14 tahun terakhir. Skor kita sekarang 6,3, peringkat kita sekarang 64 dari 167. Kita tinggi di tahun 2015, di akhir kepemimpinan Pak SBY masuk ke Pak Jokowi. Dan selama 5 tahun kita mengalami kemerosotan. Dan dua yang paling fundamental di antara penurunan itu adalah budaya politik dan kebebasan sipil. Bahkan kebebasan sipil mengalami penurunan 20%. Itu yang pertama. Artinya secara data internasional yang kita akui ya, kredibel menunjukkan penurunan kebebasan sipil. Lalu kedua, fakta di lapangan ya. Kontras kemarin sempat menyatakan 4.500 pengunjuk rasa ya sempat ditangkap, terus 232 iya dalam demo-demo yang dilakukan termasuk Omnibus Law dan lain sebagainya. Tidak seindah yang Mas Valdo katakan bahwa ditindak, bisa Mas berargumen. No, kita sedang bicara bukan hanya ditindak, tapi ditangkap dan luka fisik yang terjadi. Keliru itu bab yang berbeda. Itu keliru.
Oke, saya lanjutkan dulu poinnya bahwa adik-adik semua bisa melihat bahwa itu adalah sebuah fenomena di lapangan. Belum lagi kita bicara baru-baru ini dosen di University of Sydney ya, Thomas Power itu mengatakan terjadi juga penurunan kebebasan dalam konteks demokrasi turun ya selama pemerintahan Pak Jokowi. Itu saya pikir 3 poin yang menunjukkan bahwa kebebasan saat ini menjadi sebuah problematika besar. Tapi saya ingin masuk dalam poin kedua. Sebentar Gamal. Oke, Apakah kemudian artinya ya anak muda sekarang Anda mengakui kalaupun bersuara, tadi Cinta katakan jangan takut bersuara, tapi konsekuensi itu akan menghadapi mereka, akan menimpa mereka yang bersuara? Saya mengatakan begini kepada generasi muda, ekosistem kita sekarang tidak seindah dulu. Ekosistem kita dalam bersuara hari ini itu lebih rumit dibandingkan dan lebih susah, lebih menantang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya ingin masuk poin kedua. Tugas kita anak muda bukan memberikan kritik, tapi tugas kita itu menghadirkan sebuah solusi. Solusinya apa? Saya ajak anak muda gimana kita fight di 2024 masuk ke parlemen. Sekarang tren dunia milenial take over. Banyak anak-anak muda itu mengambil alih kepemimpinan. Nah, saya poin terakhir Mbak Nana. Besok 28 Oktober Partai Keadilan Sejahtera membuka pendaftaran caleg muda untuk bergabung dengan kami. Poinnya ini. Wait. Mas, aku mau komentarin dikit Poinnya tadi. adalah PKS membuka, ini paling bisa politisi ini langsung buka. Itu tadi democratic blacksiding. Oke, kita harus break dulu. Silakan. Soalnya kita di Asia Tenggara tuh penjaga loh Mas. Dan kita tuh ekspektasinya gede banget. Kita harus break dulu. Wait, kita bisa masuk diskusi setelah itu. Kita harus break dulu. Tadi PKS sudah kampanye, mungkin nanti PSI mau kampanye atau jangan ada yang kampanye Kita malam tahu ini. airtime. Baik, tidak ada yang kampanye malam ini, kita bicara Sumpah Pemuda. Tetap di Mata Najwa, tetap di sini. Joko Chandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah, subsidi 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seorang nenek berusia 92 tahun dijatuhi hukuman penjara di Sumatera Utara karena menebang pohon durian. Muda bersuara. Teman-teman, saya mau menunjukkan ini. Hari ini ada survei dilakukan oleh indikator politik. Spesifik yang disurvei adalah anak-anak muda. Ditanya pada mereka, isu apa yang paling membuat kalian khawatir? Dan ternyata nomor 1 yang paling dikhawatirkan anak muda, isu korupsi. Nomor 2-nya, isu lingkungan hidup. Karenanya saya mau mulai dengan anak-anak muda yang ada di meja Mata Najwa malam ini. Spesifik isu korupsi dan saya akan kelola. Saya tahu ICW juga yang paling kencang bicara soal isu ini. Anda peneliti ICW sejak lama, Lola. Jadi gemas melihat bagaimana korupsi, bagaimana penegakan hukum kalau kita bicara soal itu. Ya, sebetulnya kalau lihat survei ini saya jadi ada hopeful sedikit ya. Karena ternyata yang mengganggu itu, kita kan sering sekali beranggapan bahwa korupsi itu isu yang elit gitu. Karena dia memang menjerat pejabat publik gitu ya, atau penyelenggara negara, ASN dan lain sebagainya. Tapi begitu melihat survei ini jadi agak merasa nggak mix sendirian ya. Iya, mix banget gitu. Ternyata anak muda juga paling concernnya isu itu. Betul. Dan itu bisa dipahami karena memang satu, dia sebetulnya fenomena yang dekat gitu ya, bahwa kita memang diperhadapkan dengan berita-berita besar yang mana karena memang sering sekali itu nilainya sangat tangible gitu ya, kerugian negara sekian banyak, suap sekian besar gitu, itu sesuatu yang bisa kita pegang gitu ya. Kalau misalnya jumlah kerugian negara sekian banyak itu dikonversi jadi pembangunan sekolah, berapa banyak sekolah yang bisa didapat misal, itu sesuatu yang tangible dan orang bisa relate dengan itu. Di sisi lain, kita juga sebenarnya diperhadapkan dengan apa yang kita kenal sebagai petty corruption gitu ya, korupsi kecil-kecilan yang sering sekali kita temukan terutama dalam pelayanan publik gitu, sehingga relatability itu menurut saya bisa dialami oleh banyak orang gitu, terutama teman-teman muda. Di sisi lain tentu kita diperhadapkan dengan rasa frustrasi soal bagaimana negara ini berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Anda menggunakan kata frustasi. Anda merasa negara, kita wajar frustasi kepada negara, aparat negara?
Kalau dengan kondisi seperti sekarang tentu kita akan frustrasi gitu. Kita di tengah kondisi pandemi, beberapa waktu lalu kita diperhadapkan dengan korupsi bansos gitu ya. Bagaimana itu kemudian kita dalam masa pandemi masih ada yang colong start gitu ya, yang potong Kompas untuk dapat keuntungan. Gitu. Saya ingin lempar ke Valdo kalau ke Valdo. Iya betul Valdo, frustasi katanya. Saya harus lempar ke Anda karena tadi saya perkenalkan di awal, Valdo sekarang sudah di lingkaran elit, sudah jadi staf khusus Mensesnek. Ya, kita semua kan menolak tindakan koruptif. Tapi Anda frustasi tidak, Valdo? Kita semua anti sama Jawab dulu, frustasi tidak? Tapi kita bisa berdebat soal cara penanganan korupsi. Oke, tapi jawab dulu frustasi atau tidak? Kalau saya punya pandangan yang berbeda, Manana. Bahwa menurut saya, kita itu sudah di jalan bagaimana presiden take part dalam penanganan korupsi. Esensi dari presidensialism itu kan itu. Ketika presiden mengambil bagian terbesar sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, beliau dipilih dengan budget 20-an triliun, punya ajudan, mobil dinas, baju, fasilitas A, B, C, D dan semuanya, dan tidak lepas tangan. Nah, kan kita semua di sini pasti anti korupsi. Kita nggak ada yang pro sama korupsi, tapi cara menanganinya tentu kita bisa berdebat. Nah, kalau pandangan saya, cara penanganan hari ini dengan UU KPK yang baru adalah dengan memperkuat presidensialisme itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita nggak bisa cuma lepas tangan, kasih KPK aja. Nggak bisa gitu. Presiden panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Begitulah cara penanganan korupsi yang sekarang arahnya ke sana. Kalau ada ketegangan, konslet, masalah, gesekan, itu kan ini barang baru. Tapi kan diselesaikan. Buktinya KPK tetap jalan. Bagaimana, Gamal? Saya langsung tanya Mas Waldo aja ya. Kira-kira dua hal Mas Waldo. Satu, apa indikator-indikator nasional atau internasional terukur yang menunjukkan perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, itu yang pertama. Lalu apa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden yang kita hormati dan banggakan bersama dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia? Times is yours. Gini aja sih Mas, kalau aku setuju sama Bang Fahri waktu masih di partainya Mas Gamal. Waktu itu juga Bang Nasir Jamil juga mendukung ide yang sedang berjalan sekarang, PKS termasuk. Nah, dalam hal itu ketika waktu itu DPR didatangi sama laras panjang dan pemerintah dapat usulan dari DPR untuk mengubah UU KPK, direvisi dan diterima dan dilanjutkan sampai sekarang. Nah, jadi Mas, aku lebih concern ke point how to we solve this problem. Gimana cara kita menyelesaikan problem ini? Pendekatannya kita bisa berdebat. Ya, saya nggak dapat dua poin dari pertanyaan yang saya sampaikan ya. Karena bukan lomba cerdas cermat. Kedua adalah kebijakan presiden dalam bukan cerdas cermat katanya. Ya, tapi kalau begitu Gamal, yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya ada, tadi kan Valdo mengatakan presiden take part menjadi panglima pemberantasan korupsi. Anda melihat itu, Anda sependapat dengan statement itu? Ya, dua hal mungkin ya. Pertama, saya selalu merujuk ke data-data yang terukur supaya tidak terjebak dalam opini ya. Kalau bersilat lidah Mbak, semua bisa bla 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 bla. Tapi kalau ya kita bicara data fakta. Sehingga dia lebih objektif, bukan opini yang argumentatif untuk itu indikatornya jelas Mas, UU-nya diubah. Saya masuk sekarang. Peringkat soal persepsi korupsi. Saya yakin Mbak Lola sangat menguasai. Kita turun mulai peringkat kemarin 85, sekarang turun peringkat 102 Mbak. Skor turun dari 40 ke 37. Bahkan kita kalah dengan Timor Leste dan sekarang kita sama dengan Gambia. Artinya itu menunjukkan bahwa performa kepemimpinan dan pemerintahan hari ini dalam konteks mendukung pemberantasan korupsi ternyata mundur ke belakang. Satu itu. Dan yang kedua saya pikir sama, kalau kita lihat kepercayaan masyarakat, pandangan masyarakat sekarang. Di survei indikator politik juga menyatakan bahwa masyarakat menganggap selama 2 tahun terakhir 49% masyarakat mengatakan terjadi peningkatan. Nah, menurut saya ada beberapa hal yang krusial ya. Satu, kalau kita bicara solusinya sekarang ya, dan semoga nanti ini bisa menjadi masukan yang konstruktif ya. Satu adalah memperkuat ya peran dan fungsi ya lembaga pengawas korupsi ya, dalam hal ini KPK itu saya pikir concern yang penting, dan saya pikir mungkin Mbak Nana juga yang bersuara keras kemarin bahwa undang-undang kemarin tidak menjalankan fungsi untuk penguatan itu. Baik, saya ingin lempar ke Lola. Karena ini dua politisi. Yang satu politikus PKS, yang satu PSI. Sementara kalau kita bicara isu korupsi, rata-rata justru politikus dan partai politik yang paling bermasalah di sana kan Lola? Ya, memang ini jadi menarik ya. Kalau tadi Mas Valdo menyampaikan soal presiden sudah take in charge gitu ya. Dia sudah jadi panglima tertinggi katanya. Tapi kalau kita lihat di Stranas PK ya, Perpres 54 2018 dan ini belum diperbarui loh. Jadi bayangkan itu di Jokowi periode pertama lah ya. Sekarang udah masuk periode kedua. Tapi saya ketika baca itu Stranas PK, saya nggak nemu itu di mana kemudian ada peran presiden di situ ditunjukkan sebagai yang paling tinggi, yang punya kuasa. Kenapa demikian? Karena
mekanisme evaluasi dan kontrol tidak berjalan. Diserahkan semua ke KLPD, SKPD gitu ya. Di sisi lain, mekanisme kontrol yang kemudian dimiliki presiden itu hanya pertemuan 6 bulan sekali. Yang mana itu juga tidak mandatori sifatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa melihat peran presiden ketika dalam kondisi yang kritis gitu ya. Dan ini juga kan sebetulnya ketika kita bicara soal revisi Undang-Undang KPK, itu kan penolakannya sudah besar-besaran terjadi. Bahkan dari tahun 2019 sampai tahun ini gitu ya, dan itu bisa ditarik jauh lebih panjang ke tahun 2015 gitu. Bagaimana kemudian upaya pelemahan KPK itu terjadi secara terstruktur. Dan saya tidak hanya bicara soal revisi Undang-Undang KPK, saya juga bicara soal bagaimana pemilihan komisioner KPK itu dijalankan. Gitu ya. Jadi ini rangkaian panjang dan kita juga tidak boleh lupa bahwa setelah revisi Undang-Undang KPK itu sejumlah regulasi yang banyak ditentang oleh publik. Dan ini kan sebetulnya kalau mau ditanya gimana kemudian kita melihat kemarahannya itu sudah sampai mana. Kalau orang nggak merasa terpepet gitu ya, mereka nggak akan demonstrasi. Dan itu terjadi di revisi Undang-Undang Minerba gitu ya, kemudian soal Omnibus Law, dan salah satunya juga soal revisi Undang-Undang KPK. Tanggapi singkat dulu Valdo sebelum nanti kita break. Presiden yang mengorkestrasikan, ada banyak lembaga, ada BPK, ada PPATK, orkestrasinya di presiden dan itu pertanggungjawaban presiden. Data yang dibilang Mas Gamal tadi turunnya itu kan turun, berlarut-larut kita di situ, ya kita punya treatment baru, ya kita coba. Let's see. Treatment barunya dengan melemahkan presiden KPK. Untuk menjadi pemimpin orkestrasi dalam penanganan korupsi. Kita kembali setelah pariwara. Itu baru isu korupsi. Isu yang juga sangat menjadi concern, kekhawatiran anak muda, isu lingkungan. Seperti apa setelah pariwara? Ya, sebagai anak muda tentunya saya ingin berpartisipasi menjaga kelestarian lingkungan. Yaitu yang sudah saya lakukan adalah kemanapun saya bepergian, saya selalu membawa yang namanya botol minuman saya sendiri. Lalu saya juga menghindari untuk membeli bahan-bahan yang menggunakan plastik. Selain itu juga kemanapun saya bepergian, saya selalu membawa yang namanya tas belanja sendiri yang tentunya terbuat dari bahan yang daur ulang. Untuk saat ini itu di Malang, udaranya udah nggak seseger dan sedingin dulu karena udah kecampur sama polusi udara. Nah oleh karena itu kalau emang tujuanku nggak terlalu jauh dari rumah, aku memilih untuk bersepeda atau berjalan kaki daripada harus naik kendaraan bermotor. Saya peduli isu polusi di Jakarta, jadinya saya ingin berkontribusi untuk udara yang lebih sehat. Maka dari itu, saya menggunakan sepeda untuk berkegiatan dan menggunakan transportasi massal. Hal yang sudah saya lakukan untuk menjaga lingkungan, saya coba untuk bawa botol minum kemanapun saya pergi dan selalu sedia kantong belanja sendiri saat mau pergi ke swalayan. Dan karena sekarang mobilitas udah mulai kembali normal, saya lebih milih untuk naik kendaraan umum aja dan juga memilih berjalan kaki sih kalau jaraknya masih walking distance. Ya, isu lingkungan itu ternyata salah satu isu yang paling mengkhawatirkan untuk anak muda saat ini. Itu kata hasil survei yang dirilis hari ini oleh Indikator Politik Cinta. Anda sependapat dengan itu, memang ini isu yang terutama menjadi concern-nya anak muda? Pastinya, dan sebenarnya ini semua bisa direlasikan kembali ke isu korupsi atau keserakahan. Ya, mungkin aku akan memberikan dua example. Pertama, ayo kita lihat misalnya industri pertambangan. Sampai sekarang kadang-kadang ada beberapa company yang masih menggunakan metode cyanida yang tentunya merusak ekosistem setempat dan juga membuat kaum indigenous, orang-orang indigenous di setempat harus pergi dari daerah mereka. Jadi itu nggak hanya merusak lingkungan tapi juga merusak kehidupan orang-orang setempat. Tapi ayo kita ngomongin sesuatu yang lebih umum seperti sampah plastik atau plastik sekali pakai. Ini adalah isu yang besar, tapi lagi-lagi, kenapa banyak sekali plastik sekali pakai? Karena banyak sekali bisnis yang ingin mendapatkan profit atau keuntungan setinggi mungkin sehingga mereka tidak memperdulikan dampaknya terhadap alam atau ekosistem kita. Dan ini hal yang sangat menyedihkan, tapi lagi-lagi aku rasa ini semua bisa kembali lagi ke pendidikan. Aku rasa pendidikan tentang lingkungan sangat-sangat minim dalam sistem pendidikan Indonesia. Dan ini adalah sesuatu yang masih harus ditingkatkan, dikuatkan. Peran negara menurut Cinta apa yang bisa kita harapkan? Warga negara tentu bisa melakukan porsinya. Tadi kita dengar anak-anak muda mereka
dari hal-hal yang sederhana, bawa tumbler, plastik yang tidak plastik tapi tas daur ulang dan sebagainya. Itu yang bisa dilakukan warga negara. Negara seharusnya melakukan apa menurut Cinta? Jujur saya yakin ini bukan opini yang populer, tapi saya rasa pemerintah harus jauh lebih disiplin dan strict dengan undang-undang yang ada. Orang-orang benar-benar harus dihukum, bukan berarti hukum secara pidana ya, tapi dihukum, mau itu secara mereka harus membayar denda atau ya harus ada sanksi di mana ya kalau mereka melakukan sesuatu yang dampaknya buruk kepada lingkungan kita, ya mereka harus mengerti bahwa itu salah dan satu-satunya cara kita harus disiplin. Jadi kalau jika ada undang-undang tentang hal ini ya harus diterapkan benar-benar, ya. Oke. Lagi-lagi jangan selipin uang kepada law enforcers agar bisa lari begitu saja. Bagaimana Lola, kalau kita bicara soal perangkat peraturan, bicara isu lingkungan, seberapa jauh? Iya, sebetulnya kalau tadi kembali lagi soal bagaimana kemudian regulasi atau rancangan yang awalnya itu banyak ditentang gitu ya. Salah satunya tadi soal Undang-Undang Cipta Kerja gitu atau Omnibus Law, kemudian juga soal revisi Undang-Undang Minerba. Itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa negara ini memang tidak pernah memperhitungkan apa yang tadi Cinta sampaikan gitu ya, soal bagaimana kemudian perhitungan ekologis, soal bagaimana kemudian dampak dari pertambangan eksploitasi misalnya batu bara di satu lokasi itu berdampak pada sekelilingnya. Kita juga tahu teman-teman Jatam itu berkali-kali mengeluarkan laporan gitu ya soal bagaimana ada korban jiwa, anak-anak yang kemudian mati tenggelam di lubang tambang yang tidak direklamasi. Gitu. Itu kan tanggung jawab perusahaan sebetulnya. Negara fungsinya adalah mengisi dan memastikan, tadi yang seperti Cinta sampaikan juga, memastikan bahwa kewajiban itu oleh perusahaan dijalankan. Dan ketika tidak dijalankan oleh perusahaan harus ada hukum yang berjalan, kan begitu. Masalah lainnya adalah karena industri tambang ini memang sangat sangat luas dia jaringannya ya. Dan kalau kita bicara soal relasi dengan oligark gitu ya, para oligarki, ada banyak nama yang kemudian tersangkut punya afiliasi gitu, afiliasi dengan industri tambang misalnya. Dan juga kita tentu pernah tahu ada survei yang menyatakan bahwa mungkin sekitar tahun 2018 gitu ya, kalau saya nggak salah kutip itu jajak pendapat yang pernah dilakukan oleh Tempo gitu, riset yang dilakukan oleh Tempo yang menemukan bahwa paling tidak 40% anggota legislatif di tahun itu adalah pebisnis gitu ya. Jadi kita bisa melihat ketika akhirnya regulasi itu dihasilkan oleh orang yang betul-betul punya kepentingan dalam konteks memperpanjang atau memperpanjang kepentingan bisnis mereka, profit mereka, tentu itu tidak akan merefleksikan apa yang jadi concern publik banyak. Gitu. Yang tergambar di undang-undang akhirnya memang yang slided atau yang lebih berpihak kepada kepentingan ekonomi. Ya. Yang juga kemudian ramai diperbincangkan oleh publik hari-hari ini, yang juga sempat viral adalah bagaimana relasi antar hewan dengan manusia. Ramai sekali, ada kasus di Aceh, kita lihat yang ini. Saya tidak siksa, Pak. Saya tidak siksa. Saya bunuh dia, tapi saya tidak siksa. Bagaimana relasi manusia dengan hewan, hak asasi hewan itu juga ramai kemudian diperbincangkan hari-hari ini, dan yang terutama paling kencang, paling vokal soal ini adalah anak-anak muda. Ya. Cinta juga saya tahu punya pendapat yang sangat kencang soal itu. Jadi jujur saya sungguh sakit hati setelah melihat semua berita-berita ini. Dan ada suatu fakta yang saya baru tahu mungkin beberapa hari yang lalu, bahwa ternyata negara kita mempunyai tingkat kekerasan terhadap hewan tertinggi. Salah satu yang tertinggi di Asia. Dan mau tahu karena apa? Kebanyakan kekerasan terhadap hewan dilakukan demi content. Yang jelas itu berarti kita benar-benar kurang mengedukasi anak muda negara kita.
Tapi di luar itu, aku rasa undang-undang yang ada di negara ini, so far ada undang-undang peternakan dan kesehatan hewan itu terdiri tahun 2009. Itu pun sangat-sangat hazy, tidak jelas apa yang sebenarnya diutarakan. Karena tahun 2014 UU tersebut direvisi lagi dan dikatakan bahwa jika ada seseorang yang menyakiti hewan, sampai cacat atau mungkin stres, itu orang tersebut dapat dipenjara selama 1 bulan sampai 6 bulan dan ada denda kira-kira 1 sampai 5 juta rupiah. Tapi tiba-tiba di UU tersebut juga dikatakan jika kita memindahkan hewan dengan cara yang tidak etis, itu dendanya hanya 4.500 rupiah. Dan itu membuat saya bertanya, siapa sih yang memberi penilaian terhadap hewan-hewan ini? Kenapa kalau kita menyakiti hewan, dendanya hanya 4.500 rupiah? Itu tidak cukup insentif untuk orang berhenti melakukan hal bejat tersebut, ya. Dan untuk memindahkan hewan dengan cara yang tidak etis, penjaranya hanya sampai 3 bulan maksimum. Kenapa ada perbedaan yang sangat-sangat drastis di antara kedua aksi tersebut? Dan aku rasa ya ini harus menjadi perbincangan di antara kita, bagaimana kita bisa membuat line-nya lebih kuat, karena sekarang sebenarnya boundaries-nya juga tidak jelas untuk saya. Dan saya nggak peduli alasannya, mau itu kepercayaan, mau itu budaya, mau itu pendapat pribadi, tidak ada satu orang pun yang seharusnya mempunyai hak menyakiti hewan jenis apapun. Tidak ada satupun yang berhak untuk menyakiti hewan, karena rasa kemanusiaan kita juga dinilai dari bagaimana kita memperlakukan makhluk hidup yang lain. Setelah pariwara kita akan bahas kembali Muda Bersuara. Ya, hari ini cara anak muda bersuara juga berkembang dengan lebih beragam. Era digital menjadi kanal baru bagi anak muda berekspresi. Kita akan berbincang dengan sejumlah komunitas yang sudah hadir di studio Mata Najwa. Saya perkenalkan ada Bonifasius Bestiantau dari komunitas Sabang Merauke. Selamat malam. Selamat malam Manjau, terima kasih sudah hadir. Ada teman-teman yang lain juga. Dan saya juga mengundang komunitas narasi, ada Andi Novian. Halo Andi. Halo. Malam, saya juga terhubung melalui video call dengan Sally Wilson dari komunitas Senyum Army. Sally, selamat malam. Malam. Saya mau ke Manjau dulu. Manjau, boleh cerita nggak komunitas Sabang Merauke itu apa dan kegiatannya apa saja? Seribu anak bangsa merantau untuk kembali. Oh, tampaknya ada kendala komunikasi. Oh, baik. Kalau begitu, boleh diulang? Mohon maaf, Manjau, boleh diulang. Jadi komunitas Sabang Merauke, sudah masuk belum suaranya nih sekarang? Boleh diganti mic-nya? Boleh cek sekali lagi, Manjau? Ya, oke. Sekarang sudah jelas terdengar. Oke, jadi komunitas Sabang Merauke, komunitas, boleh diceritakan lagi? Ya, tadi komunitas yang diberikan oleh Figura, salah satunya adalah KAI dan bergerak dalam pendidikan toleransi, di mana kita tidak hanya mengajarkan, tapi ada teman-teman yang mulai dari SMP sampai umur 25 itu bisa merasakan dan juga menjalani toleransi itu. Dan juga acara kegiatannya ada Masa Alumni, Buba SM, yang dimana konten adalah belajar online bareng Sabang Merauke. Oke. Terus juga ada Temu Indonesia, dan nanti ada dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan lainnya. Itu nanti saat ini banyak
Oke. Sorry, katanya masih ada gangguan teknis, sambil kita berusaha perbaiki dulu gangguan teknis audionya. Saya akan ke Sally dulu kalau begitu sambil kita perbaiki yang di studio, karena sayang sekali tadi cerita Sabang Merauke-nya tidak terdengar dengan jelas. Saya ke Sally dulu. Sally, boleh cerita Senyum Army itu apa? Senyum Army adalah komunitas dari fans BTS. Saat ini kami ada 77 anggota. Kegiatan kami ada kegiatan sosial kemanusiaan dan juga proyek-proyek anniversary, jadi proyek untuk ulang tahun BTS. Saya tahu kemarin sempat bikin gerakan vaksinasi, kemudian sempat juga dipuji oleh Sekjen PBB karena begitu banyak peserta yang ikut. Boleh cerita sedikit soal itu? Jadi kebetulan karena relasi yang baik dengan Gotik, saya dihubungin oleh pihak Gotik yang memiliki program vaksin bersama Polda Metro Jaya. Kemudian tugas saya di sini adalah memikirkan bagaimana sentra vaksin ini dibuat menjadi berbeda dari biasanya. Jadi tugas kami Senyum Army adalah mengajak sebanyak-banyaknya masyarakat supaya mau divaksin. Dengan menghadirkan situasi yang lain di sentra vaksin, yaitu dengan vibe seperti datang ke konser. Jadi saya memasang, ya. Itu cara untuk supaya lebih banyak lagi, lebih menarik, lebih menarik penggemar BTS yang ikut vaksin. Ini penggemar BTS kan banyak sekali ya di Indonesia ya, Sally? Betul, beragam dari 4 tahun sampai dengan 70 tahun. Dan memang banyak komunitas-komunitas seperti Senyum Army yang kerap kali membuat aktivitas-aktivitas, gerakan-gerakan sosial begitu ya, berangkat dari kesamaan kesukaan atas BTS. Betul. Kegiatan sosial kemanusiaan itu sering sekali digagas oleh Army, seperti menanam pohon, juga melepas kura-kura, juga ada kegiatan saat pandemi Army juga menginisiasi kegiatan membantu nakes dengan berdonasi lebih dari 389 juta waktu itu donasi yang terkumpul. Lalu juga ada bantuan kepada korban banjir, gempa. Seperti itu, banyak sekali kegiatan Army. Luar biasa. Jadi diikat oleh kesukaan penggemar, fanbase, tapi lebih dari itu melakukan kegiatan-kegiatan yang juga positif untuk masyarakat. Terima kasih Sally sudah bercerita soal gerakannya. Saya ingin kembali, mudah-mudahan sudah bisa manjau. Sabang Merauke fokus ke toleransi. Tadi Manjau katakan karena toleransi tidak hanya harus diucapkan tapi harus dirasakan. Iya, betul. Jadi membuat pertukaran pelajar seperti apa? Iya, untuk sebelum saat pandemi itu ada pertukaran pelajar. Jadi dari daerah itu datang ke Jakarta untuk bercerita mengenai daerahnya masing-masing atau mengunjungi beberapa tempat seperti katedral, Istiqlal, terus juga agama-agama yang lainnya seperti itu. Terus kalau untuk yang saat ini ya kita hanya by Zoom aja, tapi tetap digabungkan dengan agama-agama yang lain, terus juga dengan pembelajaran yang lainnya seperti itu. Jadi ini anak-anak usia SMP ya? SMP sampai 25 tahun. Jadi mereka akan tinggal di keluarga yang berbeda agama sehingga mereka bisa merasakan bagaimana nikmatnya perbedaan itu. Iya betul, seperti itu. Jadi di daerah-daerah tertentu yang ada keluarga misalnya Katolik atau Muslim, nanti digabungkan dengan adik-adik yang beragama lain seperti itu. Luar biasa Sabang Merauke. Saya ingin ke komunitas narasi, boleh cerita soal komunitasnya? Ditepukin tuh. Tepukin, pasti banyak yang tepukin. Gerakan nyata anak muda, toleransi harus dirasakan, harus dialami, bukan hanya dibicarakan. Saya tahu Cinta pasti setuju soal itu, karena paling kencang bicara toleransi juga Cinta Laura. Cerita dong komunitas narasi. Oke, terima kasih Kak Nana. Jadi komunitas narasi itu komunitas yang dikelola oleh narasi, namanya dulunya adalah komunitas Mata Kita, sekarang menjadi komunitas narasi. Itu adalah komunitas yang kita gunakan sebagai tempat wadah untuk bertukar pikiran, berkarya, berkreasi, untuk anak-anak muda dari seluruh penjuru daerah, provinsi di Indonesia, dan juga ada beberapa perwakilan juga di mancanegara. Intinya kita ingin
melakukan sebuah kegiatan yang untuk bisa memiliki dampak yang positif bagi negeri, baik itu mungkin seperti yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan anti korupsi, itu terkait dengan pendidikan dan sebagainya, seperti itu Kak. Dan saya tahu membernya sudah ratusan ribu ya? Iya. Sudah berapa yang tercatat sekarang? Saya agak lupa, mungkin ratusan ribu, 500 ribu lebih. Oke. Dan kegiatannya itu dilakukan di daerah masing-masing? Betul. Di daerah masing-masing. Jadi tergantung dari apa yang penting di isu lokal di daerah itu yang kemudian diangkat menjadi aktivitas? Betul, jadi kita biasanya akan berkoordinasi, berkolaborasi, intinya kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah masing-masing, apa isu sosial yang ada di sana, apa isu yang mungkin perlu diangkat, perlu dibantu oleh kita sebagai komunitas narasi, maka kita akan bersama-sama membantu. Dan itu mungkin tidak hanya di isu di tempat itu saja, kita bisa kolaborasi antar daerah, misalnya Jabodetabek dengan Jawa Tengah, Jabodetabek dengan Sulsel, Jabodetabek dengan Sumatera, dan sebagainya seperti itu Kak. Baik, baik. Terima kasih sudah bercerita soal komunitasnya, gerakan anak muda di berbagai daerah. Kita akan kembali setelah ini, yang isu yang juga sangat penting, yang seringkali dipandang sebelah mata, isu kekerasan terhadap perempuan. Kita akan bahas itu setelah pariwara, tetap di sini. Dia bilang nanti bantu sama papa kalau misalnya saya mau temani dia tidur. Bantu yang maksudnya dia bantu seperti apa tuh? Mengeluarkan papa. Harus disegerakan karena untuk menutup ruang-ruang yang kosong terhadap perilaku kejahatan ataupun kekerasan seksual begitu. Ya, isu kekerasan seksual ini isu yang super penting, tapi rasa-rasanya tidak diperlakukan sepenting yang seharusnya. Saya ingin, sebelum saya ke Cinta, saya ingin ke Lola dulu. Atau ke Cinta dulu deh kalau begitu. Ke Cinta dulu kalau begitu. Karena saya tahu Cinta juga duta anti kekerasan seksual, juga kerap kali mendorong supaya RUU PKS ini segera disahkan. Apa concern atau apa yang unek-unek paling dalam kalau kita bicara soal ini? Jadi begini ya Mbak Nana. Saya sebagai dulu major psikologi saat kuliah, saya sempat harus bekerja sama dengan banyak perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan. Mau itu kekerasan seksual atau domestic violence, apapun itu. Dan aku melihat dampak psikologis dan mentalnya terhadap mereka setelah itu terjadi. Hidup mereka tidak bisa sama lagi. Mau mereka berusaha sekuat apapun, mau terapi apapun, memori itu akan selalu ada. Ya. Dan setelah 8 tahun hidup di Amerika, yang saya lihat adalah jika menjadi korban kekerasan, korban langsung diberikan penanganan hukum gratis. Dan penanganan mental, emosional, dan fisik gratis agar mereka bisa mudah-mudahan bangkit kembali dan kembali lagi ke hidup mereka sehari-hari. Bahkan kalau kita bukan warga negara Amerika pun, semua itu akan di-cover oleh pemerintah Amerika. Dan jika korban tersebut sudah kembali ke negara mereka, asal mereka, mereka akan diterbangkan kembali jika masuk ke pengadilan case mereka. Jadi peran negara maksimal? Sangat-sangat maksimal. Nah di Indonesia bukan saya bilang tidak ada fasilitas ini, ada. Tapi masih sangat kurang dan harus dikembangkan lagi. Dan sedihnya, suatu hal yang dinamakan rape culture, terus diperpetuate di media, mau itu TV, majalah, koran, di mana seringkali korban yang disalahkan dan oleh karena itu membuat suatu stigma di mana korban takut untuk melaporkan apa yang terjadi sama mereka. Dan mungkin karena budaya patriarki juga yang terus berkembang di negara kita, keluarga pun kadang-kadang bukannya tidak peduli, tapi mereka pun tidak tahu harus berbuat apa karena mereka malu akan dampak sosialnya terhadap keluarga mereka. Dan sebenarnya banyak faktor-faktor kenapa Indonesia masih sangat terbelakang. Coba lihat dari segi dana ya. Menurut riset aku,
dana yang diberikan kepada Kementerian PPPA di negara kita kira-kira 250 miliar rupiah. Dibandingkan dengan dana yang diberikan kepada organisasi-organisasi ataupun kementerian yang sama di US yang berjumlah 1,3 triliun dolar. Lihat berapa kali lipat bedanya. Iya kan? Jadi bagaimana karena keberpihakan negara itu juga bisa ditunjukkan lewat porsi anggaran yang diberikan. Itu salah satu concern dari Cinta. Concern Anda soal ini apa, Lola? Iya, memang soal kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Ini kan kita bicara sebuah masalah yang saking tadi Cinta sudah sampaikan soal rape culture, dan lebih besarnya lagi itu kan narasi soal budaya patriarkis gitu ya. Betapa perempuan itu dia sebagai individu dan juga sebagai kelompok itu selalu dapat beban yang lebih daripada porsinya gitu ya. Dalam identitas gender tentu kita sudah punya porsi tertentu, perempuan harusnya begini, perempuan nggak perlu terlalu tinggi sekolah misalnya. Dan juga tentu kita sering temukan dalam kondisi keluarga yang ekonominya terbatas, punya anak misalnya ya, ada laki-laki ada perempuan, yang hampir pasti diteruskan pendidikannya sampai tingkat yang mungkin lebih tinggi gitu ya, itu biasanya laki-laki. Yang perempuan itu akan diburu-buru untuk nikah gitu ya, sampai karena asumsinya kalau anak perempuannya itu sudah ini bahasa yang sangat buruk tapi untuk menggambarkan gitu ya, dipindah tangan gitu ya, jadi tanggung jawab suaminya misalnya, itu tidak akan lagi jadi beban keluarga. Itu kan sebuah cara pandang dan pikir yang kita tidak bisa nafikan itu ada gitu. Dan itu yang kemudian memperburuk kondisi kalau kita bicara kasus-kasus tertentu seperti kekerasan terhadap kekerasan perempuan. seksual, betul. Saya ingin ke Gamal karena kalau kita ini ada dua politisi. Dua politisi. Kali ini mungkin Mas Gamal harus menjelaskan. Anda jangan lempar tangan dong, Valdo. Soal RUU PKS. Karena itu salah satunya. Tadi kita bicara anggaran, kita juga bicara soal bagaimana legislasi di negeri ini bisa melindungi perempuan. PKS sikapnya seperti apa? Karena kita tahu ini salah satu yang tarik ulurnya paling kencang nih soal RUU PKS ini. Saya coba masuk ke beberapa poin secara gambaran utuh ya. Jadi saya pikir Mbak Cinta pasti sepakat, bukan hanya ingin undang-undang ini cepat, tapi benar dan kuat secara substansi. Dan kami punya kesepahaman saya pikir bahwa undang-undang ini harus komprehensif. Menyelesaikan semua permasalahan kejahatan seksual. Jadi poin saya yang pertama adalah bahwa RUU ini itu tidak komprehensif. Artinya begini, bagaimana jika ada kejahatan seksual, tetapi dia bukan kekerasan seksual. Maksudnya? Jadi bagaimana jika ada kejahatan seksual dan atau perbuatan seksual yang merendahkan martabat, tapi dia bukan kekerasan seksual. Artinya banyak ruang lingkup, ya seperti yang belum tercover ya oleh rancangan undang-undang ini. Jadi itu poin yang pertama, tidak komprehensif sehingga secara substansi ya pasal dan lain sebagainya itu perlu dibuat lebih komprehensif. Lalu yang kedua, saya pikir cukup penting adalah soal nama ya. Jadi bukan hanya kekerasan seksual saya pikir, kita bisa memperluas aspeknya menjadi kejahatan seksual dan ya tindak pidana seksual ya. Yang tadi menjadi subject to discuss ya. Jadi artinya kejahatan seksual itu menjadi hal yang perlu dilihat secara utuh, bukan hanya dalam konteks aspek kekerasan. Dan yang tidak kalah penting, saya pikir aspek pencegahan perlu dioptimalkan. Jadi begini. Saya lempar dulu ke Cinta sebelum masuk ke poin itu. Bagaimana Cinta? Saya mempunyai masalah dengan kata kejahatan. Karena kejahatan lagi-lagi adalah sesuatu yang subjektif ya. Dan kenapa RUU PKS yang sekarang lagi diperdebatkan mau dirubah ke RUU TPKS itu lebih baik. Karena RUU PKS benar-benar mensupport korban. Di mana digaransi bahwa korban akan mendapatkan pendampingan, penanganan, dan pemulihan. RUU TPKS hanya memikirkan apa yang terjadi di ranah hukum. Jadi itulah yang sangat bahaya. Kenapa kita harus mengoperationalize definisi-definisi ini? Karena nggak semua orang punya knowledge yang sama tentang isu ini. Ya, tunggu sekali lagi. Dan kadang-kadang misalnya ada korban yang mengalami kekerasan seksual, mungkin pelakunya akan bilang, tapi dia bilang oke kok, tapi kita nggak bisa karena consent itu ada definisinya sendiri juga. Apa yang terjadi jika korbannya ternyata sudah diberikan obat-obatan, jika tidak benar-benar bisa berpikir, ya mungkin korban tersebut bisa bilang ya tidak apa-apa, tapi sebenarnya itu bukan consent. Itu poin kedua saya, Mbak.
yaitu adalah sexual consent. Is that right ya? Yeah. Your point. Jadi permasalahannya adalah soal sexual consent ini menjadi hal yang cukup krusial di sini ya. Jadi baik buruknya itu bukan hanya dilihat ada, tapi dalam rancangan undang ini artinya baik buruknya itu dilihat dari ada atau tidaknya paksaan saja. Padahal kita harus lihat secara utuh ya kan, apalagi kita di Indonesia dengan norma ya, ada tentang perkawinan dan lain sebagainya. Jadi poin kedua saya pikir sexual consent itu, jadi RUU ini mengadopsi sexual consent yang itu tidak kompatibel ya dengan masyarakat Indonesia dan perlu kita perkuat dari aspek tersebut. Lalu ketiga, itu juga mempertegas apa yang Mbak Cinta sampaikan ya. Jadi banyak contoh larangan, misal perzinahan ya kan, dan atau hubungan seksual berdasarkan orientasi seksual dan lain sebagainya. Yang itu saya pikir seharusnya undang-undang ini bukan hanya melihat aspek kemanusiaan saja, tapi juga aspek ketuhanan ya, ataupun aspek religiusitas mungkin dalam penguatannya. Oke, silakan Cinta. Last but not least ya, itu adalah soal pencegahan. Jadi banyak hal yang bisa dimasukkan di sini, misalkan memerangi pornografi, lokalisasi let's say, dan bagaimana misalkan ketahanan keluarga perlu diperkuat ya. Sehingga saya pikir kita sepakat di sini semua bahwa RUU ini secara substansi tidak mewakili kebutuhan untuk menyelesaikan masalah kekerasan seksual, sehingga perlu dikaji lebih mendalam. Bagaimana dan Cinta? diperkuat. Sebenarnya semua poin-poin itu benar, tapi kembali lagi ke RUU yang kita butuhkan. Sebenarnya RUU PKS yang awal itu juga mengatakan bahwa sistem pendidikan kita akan memberikan masyarakat edukasi tentang sex education yang mungkin juga sebenarnya tidak disetujui oleh beberapa pihak. Tapi itu sebenarnya butuh karena begini. Kalau dari awal mayoritas masyarakat tidak mengerti isu ini, bagaimana mereka bisa memperdulikan isu ini dan melakukan sesuatu. Oleh karena itu tadi kalau kita lihat surveinya, tidak ada satupun yang mengatakan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Di mata saya ini sangat penting karena dampaknya ke generasi selanjutnya. Di mana mungkin mereka akan menjadi generasi yang penuh trauma dan tidak bisa produktif secara ekonomi ataupun secara sosial. Jadi ini kembali lagi selain penanganan dan juga selain penanganan kita juga harus mikir bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat secara keseluruhan supaya mereka bisa memperdulikan isu ini. Baik, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Thank you. Muda bersuara, dan saya mau bahas soal politik praktis terutama di segmen ini karena ada dua politisi. Saya ingin ke Valdo. Valdo, saya mau nunjukin ini nih, survei terakhir. 64,7% anak muda nilai politisi tak mewakili aspirasi rakyat. Tuh. Ini wajar dong. Memang ini suara anak muda dan memang Anda sebagai politisi muda melihat ini merasa miris atau memang beginilah kondisinya? Ya, pertama Mas Gamal, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Keresahan saya banyak banget terkait RUU PKS. Let's move on. Oke ya, jadi bagi saya sebenarnya sih demokrasi itu kan popular control, Mbak. Jadi bagaimana kerja-kerja kita hari ini untuk melakukan kontrol terhadap government. Nah, kerja negara, kerja partai politik adalah untuk memperkuat kontrol itu. Dan sesuatu yang dikontrol dengan baik, hasilnya juga pasti baik. Nah, oleh karena itu menurut saya, jangan sampai ada kejadian politisi itu benar sendiri. Ya, karena itu udah, it means no control. Nah, tugas kita di skema kayak gini, partai politik adalah tempat bertukarnya kepentingan. Semua orang bertarung kepentingan di partai politik. Teman-teman mungkin boleh tidak suka sama partai politik, tapi suka tidak suka, solusi itu bisa keluar dari partai politik. Jadi dalam derajat tertentu menurut kami, seberapa banyak kita bertukar pikiran di dalam internal partai politik, bagaimana partai politik itu menghadapi masyarakat, gamenya di situ. Oke, Lola bagaimana? Karena kalau kita lihat partai politik ya sekarang partai politik bilang peduli anak muda, banyak anak-anak muda di dalam, tetapi dalam prakteknya apakah memang partai politiknya sudah muda? Menurut saya sih enggak ya. Sebenarnya gini, karena kita terlalu sering puas dengan formalitas gitu. Kayak mungkin bukan hanya dalam konteks partai politik, kita bicara birokrasi aja, berapa banyak anak muda yang masuk jadi ASN, kemudian dia terhambat semuanya. Mungkin dia punya inovasi, mungkin dia punya cara berpikir out of the box gitu ya, punya keberanian. Tapi kemudian terhalang sama misi Pak, mohon izin gitu, oleh atasannya gitu. Dan buat saya itu konteks yang sama juga bisa jadi terjadi di internal partai politik. Kita melihat bagaimana kalaupun pada akhirnya ada
anak-anak muda yang masuk entah jadi anggota legislatif gitu ya, baik di tingkat pusat maupun di daerah, saya khawatir itu lagi-lagi itu berhenti hanya sebagai formalitas gitu. Karena apa? Karena yang pegang kontrol kan tetap elitnya, gitu. Ketika misalnya ambil voting misalnya ya, itu kan sikap fraksi yang diperhitungkan, bukan individu anggota gitu. Karena individu anggota pada akhirnya dia hanya akan merefleksikan sikap fraksi itu seperti apa. Jadi anak-anak muda yang ada di partai politik belum signifikan bisa mempengaruhi kebijakan partai. Persis, dan satu lagi concern saya adalah bahwa pada akhirnya apa yang tadi disampaikan oleh Valdo itu justru memperkuat bahwa keputusan itu memang ada di elit gitu. Karena tadi kan di awal Valdo juga sempat sampaikan, kalau kita deket, kita bisik-bisik juga kedengeran. Orang di luar mau teriak kayak apa, kupingnya nggak denger gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa jangan-jangan memang kondisi politik kita itu toksik banget gitu. Sampai akhirnya kita harus punya akses yang eksklusif ke orang-orang yang ambil kebijakan. Padahal kan nggak boleh. Anda nggak tertarik masuk politik praktis? Saya mengundang. Nggak tertarik. Saya mengundang Mbak Lola masuk untuk mengubah kekhawatirannya. Udah buat nggak tertarik. Kekhawatiran hanya menjadi kekhawatiran kalau tidak kita ubah. Saya sebenarnya Cinta tertarik tidak politik praktis? Belum tahu ya, tapi sebenarnya saya punya pertanyaan rhetorical question yang mungkin kalau mau dijawab boleh. Apakah benar ada anak muda di politics? Karena saya mau tambahkan aja ya. Sekarang generasi Z berusia 13 sampai 26 tahun. Dalam arti 5 sampai 10 tahun ke depan kemungkinan mereka akan menjadi future leaders negara ini dari segi bisnis, dari segi politik. Tapi aku rasa hal-hal yang membuat mereka tertarik tidak ditonjolkan dalam sistem politik yang ada sekarang. Saya pernah bekerja dengan suatu departemen, saya tidak mau katakan apa. Saya sempat memberikan masukan, oke, kayaknya kalau Anda ingin anak muda lebih mendengar Anda, video yang kalian buat harus seperti ini deh. Tapi tidak pernah dengar. Lagi-lagi mereka stubborn dan kembali ke cara-caranya yang dulu. Jadi aku rasa semua fixation dengan anak muda ini hanya untuk mendapatkan suara kita. Tapi sebenarnya tidak ada yang kita berikan sebagai advice didengar dan dilakukan. So what's the point? What's the point, Gamal? Nggak didengar, nggak dilakukan. Cuma dipasang, dipampang aja anak muda. Kita sebagai generasi Z dan milenial punya banyak sekali ide yang saya rasa bisa merubah situasi negara ini. Tapi kenapa tidak dengar? Nah, ini poin yang bagus ya. Jadi begini kawan-kawan, saya tidak ingin masuk dan disebut kampanye, Mbak ya. Tapi saya ingin contoh, sekarang millennial takeover terjadi di berbagai negara. Jadi sekarang di berbagai negara dunia, banyak sekali pemimpin ya dan anggota legislatif yang berusia muda. Contoh, kita tahu Mary Black ya, di Inggris dengan usia 19 tahun. Di Uganda ya, seorang anggota dewan berusia 18 tahun, bayangkan namanya Proskovia. Lalu kita juga tahu di Australia, Jordan, itu usia masih di sekitar 22 tahun dia. Semua Gen Z. Dan lain sebagainya. Dan di berbagai negara, sekarang ada tren millennial takeover. Artinya poin saya begini kepada generasi muda. Kita harus punya kesadaran bersama untuk involve, masuk ke politik. Bukan hanya menyampaikan suara kita. Nah ada beberapa hal yang fundamental. Tadi artinya kita sepakat bahwa anak muda harus fight ya, berjuang di politik. Artinya poin kedua saya adalah sekarang bagaimana kita mendorong supaya anak muda itu masuk ke parlemen. Ada beberapa hal yang bermasalah. Contoh ya, kuota anak muda. Hanya 9 negara di dunia yang memberikan kuota buat anak muda. Saya pikir itu bisa didorong. Bagaimana di DPR misalkan ada kuota selain perempuan ya, anak muda. Lalu kedua, rekomendasi Interparliamentary Union. Itu menyarankan usia di bawah 30 tahun itu minimal 15%. Dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ada upaya-upaya secara regulasi yang bisa kita dorong untuk memberikan ruang lebih anak muda. Bukan hanya menyampaikan aspirasinya, tapi dia mewakili aspirasinya dan berjuang untuk idealisme dan ide dan gagasan. Bagaimana Valdo? Saya tidak percaya politisi muda. Kan begini ya, saya tidak mau melihat bahwa anak muda itu jadi makin didiskriminasi dengan istilah itu. Jujur aja, saya ngerasain kok jadi politisi masuk di usia 27, sekarang saya 31, diskriminatif. Kalimat itu, makanya saya selalu bilang politisi baru. Saya baru nih, karena yang muda pasti baru, yang tua juga bisa baru. Jadi bagi saya yang paling penting situasinya begitu. Game elit tidak sesederhana yang Mbak Lola khawatirkan. Tapi suka nggak suka Mbak, ketika Anda mau kayak apapun, ketika pemilu yang Anda buka di kertas suara, partai politik. Saya kalau nggak mau pengen ribut-ribut doang, di luar saya juga bisa. Nge-tweet doang, marah-marah doang, mention doang, bisa. Itu doang ya? Tapi menurut Anda suara yang disampaikan di media sosial itu doang? Dan we can do more, ya.
we can do more, Mbak Nana. Bukan berarti, oke, saya tidak dalam derajat menyalahkan orang yang berbicara. Kembali lagi yang di awal tadi ya. Tapi pilihannya kan lagi-lagi di kita. Anda boleh setuju, boleh tidak. Jenisnya banyak. Mungkin ke Mas Gamal cocok, ke saya cocok, ke yang lain terserah. Tapi Anda sadar nggak bahwa impact sosial yang kita lihat sekarang di masyarakat Indonesia sebenarnya dilakukan oleh organisasi-organisasi yang dibina oleh remaja dan dewasa muda. So don't you think it's ironic bahwa kira-kira 50% dari populasi Indonesia itu berumur 0 sampai let's say 40 tahun. Tapi kita dipimpin oleh orang-orang jauh di atas itu yang sudah tidak mengerti generasi dan cara berpikir kita. Ya, bagi saya sih gini Mbak Cinta ya. Di tahun 2024 nanti, size untuk anak muda yang memilih itu sangat besar, bahkan paling besar. Ya, jadi gamenya sekarang adalah mencari pemimpin, orang parpol yang sangat concern sama isu yang Mbak Cinta sampaikan, solusi yang sudah disampaikan oleh orang-orang di luar. Adakah itu? Masalahnya, nyari talent di partai juga tidak segampang itu. Karena kalau kita bicara misalnya nama-nama yang banyak beredar hari-hari ini adalah nama-nama yang muncul di survei, itu menarik tidak? Ya, yang mana nih? Ada banyak yang muncul di survei. Kita bisa tunjukkan. Ada misalnya kalau kita bicara presiden ya, ada nama Prabowo Subianto, ada nama Ganjar Pranowo, ada nama Anies Baswedan, ada nama Ridwan Kamil, ada nama Sandiaga Uno, ada banyak nama-nama yang muncul di survei. Ini nama-nama kalau kita bicara 2024 partai politik dan presiden, ini nama-nama yang mewakili aspirasi anak muda tidak? Ada yang berani jawab ya atau tidak? Jauh lah Mbak. Bagaimana? Gamal? Ada, saya mau masuk 3 hal dalam hal ini Mbak, supaya clear. Satu, pertama tadi yang Mbak Cinta sampaikan, saya pikir itu clear. Saya merasakan Mbak suasana kebatinan. Dijawab dulu yang ini, politisi bisanya ngeles, dijawab dulu yang ini. Bagaimana? Pertanyaannya apakah calon-calon ini calon-calon yang merepresentasikan kemudaan? Ya, saya pikir yang harus dilakukan bukan semata-mata seorang figur yang kita harapkan. Yang pertanyaan adalah apakah anak muda hari ini? Anda balik bertanya, Gamal. Tunggu. Anda balik bertanya. Nama-nama ini menarik tidak untuk Anda? Oke, saya akan jawab langsung. Pertanyaannya adalah kita anak muda menarik harus tidak? memperkuat bargaining politik kita, ya, untuk menyiapkan anak muda supaya kompetitif di kemudian hari. Oke, Valdo menarik tidak Valdo nama-nama ini? Ya, bagi saya sih mau representatif apapun nama tersebut, yang paling penting adalah kita punya peran. Di antara nama-nama ini, menurut saya yang paling penting masih ada waktu untuk mengecek performanya. Oke, kita kembali setelah pariwara. Karena bagi saya lebih dari figur. It's more than just a figure. Kita kembali setelah pariwara. Sebelum pariwara, Cinta menarik tidak nama-nama ini? Menurut aku jika beberapa orang di list itu bisa menunjukkan values mereka yang sebenarnya, ada beberapa yang menarik. Ada beberapa yang menarik. Ada beberapa yang menarik. Tapi values yang sebenarnya What is the values? I can't tell you because they even have to hide their true values. Okay. Kita kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa Muda Bersuara. Muda Bersuara, Sumpah Pemuda 28 Oktober besok. Saya bertanya pertanyaan penutup ke teman-teman saya yang hadir malam ini di studio Mata Najwa, anak-anak muda. Dan saya meminta mereka untuk memposting jawaban mereka di media sosial dan kita akan lihat. Pertanyaan saya sebetulnya simpel. Pada saat Indonesia nanti berusia 100 tahun kemerdekaan. Indonesia di tahun 2045. Apa bayangan teman-teman? Indonesia seperti apa yang ada di bayangan teman-teman ketika kita berusia 100 tahun kemerdekaan. Dan mereka sudah memposting jawabannya di media sosial. Saya ingin tunjukkan satu persatu. Yang ini siapa dulu nih? Valdo dulu? Ini Cinta dulu. Boleh sambil dibacakan, Cinta? Ya, saya harap di hari kemerdekaan Indonesia ke-100 di tahun 2045 nanti, negara ini dapat menjadi negara yang tidak hanya menjadi world leader dalam segi ekonomi, tapi juga kemanusiaan. Sesuai dengan moto negara, Bhinneka Tunggal Ika, saya harap perbedaan indah yang kita miliki ini dapat benar-benar dirangkul dan memperkuat dan menyatukan negara kita tercinta. Penting buat Laura, Cinta Laura. Kita akan lihat apa harapan Valdo ketika nanti Indonesia berusia 100 tahun kemerdekaan. Ini dia apa kata Valdo. Boleh dibacakan, Do? Ya, di tahun 2045 mungkin ya. Saya sudah pensiun dari politik. Melihat cucunya Mbak Nana jadi paskibraka di istana. Atau mungkin antar anak bungsu saya atau ponakan saya juga ikut di barisan itu. Saya percaya ketika itu kita masih hormat sama merah putih.
dan air mata kita menetes. Kita masih membacakan Pancasila dengan sangat hikmat. Dan semuanya itu dicapai karena keberanian kita hari ini, pemimpin kita hari ini. Orang-orang hari ini, Mbak Nana, Mbak Cinta, Mbak Lala, dan Mas Gamal. Pendapatan per kapita 23 juta, ekonomi kita terbesar nomor 5 prediksinya, teknologi tinggi dan role model dalam pemerintahan Asia. Dan saya yakin itu tercapai. Terharu. Terharu kenapa, Valdo? Agak dalam gua nulis ini tadi. Terharu ya? 2045 100 tahun, Mbak. Sampai kita, Mbak. Ada kekhawatiran nggak sampai? Semua kan. Semua berjuang ke situ. Insya Allah. Kita lihat Lola, apa 100 ketika kita berusia 100 tahun, Indonesia merdeka 100 tahun. Indonesia seperti apa ini bayangan Lola? Ini dia jawaban Lola. Boleh dibacakan Lola? 100 tahun Indonesia merdeka, warga sipil akan semakin gigih dan berani melawan segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Semakin gigih dan semakin berani. Semakin gigih dan semakin berani. Sudah ada yang dari Gamal, kita lihat apa bayangan Gamal atas Indonesia 100 tahun. Jadi, ini Bung Hatta itu pernah menulis, Mbak ya. Dalam salah satu tulisannya judulnya, jadi beliau mengatakan begini, The Republic Indonesia, born immediately after World War II, when colony become free country, strongly desired peace. Their slogan was sovereign, independent, just, and prosperous. Now, their country has a sovereign and independent status, but their citizens demand their government to carry out the twin ideal of social justice and prosperity. Jadi 100 tahun kemerdekaan nanti itu bagi saya adalah momentum ya, kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu kedaulatan, kemandirian, lalu keadilan dan kemakmuran ya. Dan saya yakin kalau pesannya Bung Karno dulu rukun agawe santoso ya. Jadi saya tahu kita punya banyak perbedaan mungkin ya. Tapi ibarat satu kapal, kalau kita tenggelam bersama ya. Kalau kita berlayar bersama ya. Jadi kalau kita sakit bersama. Dan persatuan kita itu, dan sekarang pun kita rindu sebetulnya pemimpin-pemimpin ya yang mampu ya menyatukan ya, memberikan ketenangan kepada kita semua sehingga kita bisa mengelola keberagaman kita ya, menjadi sebuah kekuatan yang akan menghantarkan kita ya mencapai cita-cita kemerdekaan kita. Terima kasih. Dan ya, terima kasih juga Mbak Nana, teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Lola terima kasih, Cinta terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Valdo terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman komunitas yang sudah hadir di Mata Najwa. Ada dari Sabang Merauke, ada dari Senyum Army, ada juga dari komunitas narasi. Terima kasih paling besar kepada teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam hari ini. Semoga sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Sumpah Pemuda berharga karena melampaui asal dan masa lalu. Yang diikrarkan ialah hasrat mencipta hal yang sama sekali baru. Tak mengapa sesekali melanturkan serapa yang tak terkira. Jengkel atas hari ini adalah awal dari esok yang lebih mulia. Bukan anak muda jika serba puas dengan apa yang tersaji. Indonesia pada dasarnya serentetan janji untuk direalisasi. Mereka bukan generasi yang lahir untuk mengelap cerita lawas, anak masa depan yang mencoba mengarungi abad yang buas. Masa lalu jangan sampai memborgol kreativitas. Indonesia memang bukanlah pagar pembatas. Bangsa mesti jadi ruang lapang menjebol dan membangun. Monumen baru mesti tegak di atas fondasi candi yang anggun. Itulah yang dinamakan daya cipta, melahirkan yang semula tak ada untuk tanah air, tumpah darah Indonesia. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu
terjang.